Selamat siang sahabat, selamat datang. Kita ketemu lagi dalam channel YouTube saya, Feni Hidayat dan Mitra Optima Talenta. Kali ini kita akan ngebahas mengenai growth mindset dalam service excellence dan selling skill. Sahabat, terkadang kita berpikir menjadi seorang marketing itu adalah sebuah tantangan tersendiri bagi kita-kita yang memang belum terbiasa menjual. Namun pertanyaannya, apakah keterampilan menjual itu bisa dipelajari? Tentu saja bisa. Kali ini kita akan membahas lebih dalam bagaimana membangun mindset kita bahwa kita adalah pribadi yang menjual dan bisa menjual dengan luar biasa. Sahabat, dalam mindset, sering kita dengar bahwa mindset itu diartikan dengan paradigma, konsep berpikir. Oleh sebab itu, disinilah kata kunci bahwa paradigma bisa dipelajari, termasuk mindset dalam menjual. Tergantung bagaimana kita mau dan kita mampu untuk merubah mindset kita. Oleh sebab itu, tema kita kali ini terkait growth mindset. Peningkatan, bagaimana membuat mindset kita terus berkembang, khususnya dalam kemampuan servis, melayani, dan juga kemampuan menjual. Mindset yang pertama yang harus kita mulai kuatkan dalam diri kita bahwa sebelum kita menjual, kita harus membangun rasa percaya. Bagaimana customer bisa percaya terhadap apa yang akan kita sampaikan, produk apa yang akan kita tawarkan, dan bagaimana keuntungan produk tersebut kepada customer kita. Nah, membangun sebuah kepercayaan tentunya perlu sekali proses kebiasaan. Sahabat, saya katakan kebiasaan. Kenapa kebiasaan? Karena kebiasaan itu dari kata biasa, artinya terus-menerus dicoba. Padahal konsep kebiasaan dari kata biasa tadi itu adalah sebuah proses panjang. Dari hal yang kecil kita datang memperkenalkan produk kita. Belum tentu customer kita langsung percaya. Kenapa? Karena tadi mereka mungkin belum mengenal produk kita. Pertemuan kedua, kita mulai membangun kebiasaan baru. Oh, kita datang, pasti customer melihat, pasti membawa produk A tersebut. Akhirnya dia akan mulai terbiasa kita sebagai penjual dengan produk tersebut menjadi sebuah pasangan. Nah, membangun sebuah kebiasaan itu tentu tergantung bagaimana kita memiliki usaha untuk menguatkan mental set dalam diri kita bahwa kita bisa dan mampu. Sahabat, produk yang kita jual baru dikenal tentunya menjadi tantangan terbesar untuk membuat orang lain percaya. Oleh sebab itu, bagaimana kita menumbuhkan keterikatan antara produk dengan karakter kita? Itu yang utama dalam membangun sebuah kepercayaan. Sebagai contoh, ketika kita berbicara bagaimana seorang sales di perbankan bisa menumbuhkan rasa percaya seorang calon nasabah kepada produknya. Tentu dari sisi seorang sales perbankan tersebut harus mampu mengetahui produk apa dan bagaimana produk tersebut berguna bagi customernya. Oleh sebab itu, buat sahabat-sahabat yang bekerja di perbankan, jangan putus asa dan teruslah untuk selalu melakukan peningkatan tentang selling skill dan sharing knowledge terkait dengan produk perbankan yang teman-teman akan jual. Kenapa? Karena setelah kita kenal, maka kita akan muncul chemistry antara kita dan produk kita. Nah, setelah kita ada chemistry, maka kita sudah mulai membangun kepercayaan sendiri nih, pribadi kita terhadap brand yang kita jual. Nah, ketika kita sudah percaya dengan produk perbankan yang kita jual, maka saat kita menawarkan ke orang lain, kita akan terlihat bahwa kita sudah benar-benar memahami produk kita dan berani untuk melakukan proses tanggung jawab secara personal terhadap produk yang kita jual. Nah, biasanya membangun kepercayaan terhadap produk juga tidak hanya terkait dengan jenis produknya, tapi bagaimana pembawaan kita, sahabat, sebagai seorang penjual. Kalau kita menjual produk perbankan, tentunya badan kita dari sisi penampilan pun harus menunjukkan bahwa kita adalah
bagian dari perbankan tersebut. Tentunya pertanyaan buat kita sendiri deh, ketika kita misalnya menerima seorang sales perbankan tapi rambutnya gondrong, tindikan di mana-mana, apakah kita bisa percaya dengan produk yang dia jual? Tentu tidak. Nah, hal ini menunjukkan bahwa membangun kepercayaan itu tidak hanya terkait dengan produk yang harus kita bangun chemistry-nya dengan kita sendiri sebagai seorang penjual, tapi kita menyiapkan diri kita untuk kita bisa dipercaya oleh calon nasabah kita. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita bisa membangun sebuah keyakinan bahwa saya datang membawa sebuah produk yang merupakan solusi terhadap permasalahan Anda. Nah, jadi untuk membangun sebuah keterampilan menjual, kita harus tahu dulu apa-apa saja permasalahan dari nasabah kita atau calon pembeli produk kita, dan kita sudah tahu solusi apa yang kita tawarkan. Sehingga kita menjual, dari nada suara kita terlihat begitu percaya diri. Dan dengan adanya kepercayaan diri kita menawarkan sebuah solusi, tentunya calon dan nasabah dan juga calon pembeli produk kita akan semakin percaya bahwa produk kita akan bermanfaat buat mereka. Mindset yang ketiga yang harus kita bangun adalah bagaimana kita bisa menumbuhkan keinginan untuk seseorang membutuhkan produk kita. Nah, biasanya kalau kita berbicara terkait dengan kemampuan menjual, ini yang harus kita garis bawahi. Kenapa sih produk kita selalu ditolak? Karena biasanya kita bawa karena kita yang perlu. Perlu apa? Perlu calon pembeli tersebut membeli atau mengambil produk kita. Nah, hal itu kita balik, sahabat. Inilah growth mindset yang kita gunakan. Bagaimana kita bisa datang dan kita tidak hanya sebagai pemberi solusi, tapi kita membangun kebutuhan-kebutuhan calon nasabah ataupun calon pembeli produk kita membutuhkan produk kita. Nah, disinilah keterampilan kita sebagai seorang marketer atau seller perlu dilatih. Cara bicara kita untuk memancing obrolan-obrolan, di mana dari obrolan-obrolan tersebut kita bisa mengambil poin-poin yang kita bisa tangkap bahwa ini adalah kebutuhan, ini adalah keinginan. Nah, dari kebutuhan tersebut kita akan membuat satu pola berpikir, bagaimana ya saya bisa mengkaitkan produk yang saya akan tawarkan dengan kebutuhan calon nasabah atau calon pengguna produk kita. Mindset yang berikutnya adalah kita harus mulai terbiasa bahwa setiap ketika kita ingin menawarkan sebuah produk, sahabat, kita harus berpikir jangan sampai menggantung pertemuan kita. Kita harus menutup pertemuan kita dengan orang yang akan menjadi calon nasabah atau calon pembeli produk kita itu dengan bagaimana kita bisa memastikan bahwa mereka membutuhkan produk kita atau mereka membutuhkan waktu untuk nanti kita datang kembali. Jadi kita closing the selling itu dengan sesuatu yang indah. Biasanya dengan kata-kata, mungkin Bapak kedepannya membutuhkan produk kami, bisa menghubungi kami kembali. Atau mungkin juga dengan, saya sangat berharap kabar baik dari Bapak. Nah, hal itu mungkin saja kita bisa lakukan ketika kita sudah siap dengan banyak kata-kata positif dalam pikiran kita. Oleh sebab itu, sahabat, menjadi seorang yang berhubungan langsung terkait dengan pelayanan, berhubungan langsung dengan penjualan, kita menjadi orang-orang yang harus kreatif. Bagaimana kita selalu menggunakan mindset kita yang positif untuk bisa membuat orang lain menyukai produk kita. Dan yang terakhir, sahabat, jangan pernah takut dengan komplain. Jangan pernah merasa bahwa komplain tersebut menunjukkan bahwa produk kita itu produk yang gagal. Tapi satu hal, growth mindset ketika kita melakukan penjualan dan mendapatkan komplain, kita harus berpikir bahwa komplain itu adalah care dari nasabah, care dari calon pengguna produk kita terhadap pengembangan produk kita.
Sehingga bagaimana kita menerima komplain tersebut, kita dengarkan baik-baik, kemudian kalaupun misalnya bisa kita catat, kita catat. Kemudian kita bisa memberikan masukan kepada perusahaan kita bagaimana bisa mengelola komplain tersebut menjadi sebuah data yang objektif. Nah, data yang objektif tersebut tentunya akan bisa membuat perusahaan kita sadar bahwa perlu pengembangan terhadap produk yang sudah dipasarkan, yang kelak akan semakin membuat nasabah kita atau calon pengguna produk kita lebih membutuhkan produk-produk baru. Oleh sebab itu, sekali lagi, jangan pernah takut dengan komplain. Sekali lagi, berpikir optimis. Menjual itu adalah bagian dari kita dengan 4 hal yang tadi setelah saya sebutkan. Yang pertama, kita bangun kepercayaan. Yang kedua, bagaimana kita bisa mampu untuk selalu berpikir solusi terhadap semua kebutuhan masyarakat atau nasabah kita. Yang ketiga, bagaimana kita menumbuhkan kebutuhan terhadap produk kita, sehingga nasabah atau calon pengguna produk kita itu akan selalu mengingat produk-produk kita. Yang terakhir adalah selalu akhiri pertemuan kita dengan mindset bahwa penjualan kita sudah optimal, termasuk bagaimana kita mengelola komplain terhadap produk kita. Selamat menjual, sahabat. Tetap selalu berpikir positif. Change your mindset, change your life.